Tahu nggak kalian, perjalanan manusia bukanlah garis lurus, melainkan kisah adaptasi luar biasa selama jutaan tahun. Mulai 6 juta tahun lalu di Afrika, perubahan iklim memaksa nenek moyang kita keluar dari hutan menuju savana. Inovasi pertama adalah bipedalisme. Dengan berdiri tegak, Australopithecus membebaskan tangan mereka untuk memulai menciptakan alat. Langkah kecil ini menjadi fondasi bagi revolusi besar berikutnya. Lihatlah Lucy, salah satu fosil paling ikonik yang menjadi bukti bahwa kita belajar berjalan sebelum kita belajar berpikir secara kompleks. Lalu, pernahkah kalian berpikir kapan tepatnya nenek moyang kita berhenti memanjat pohon dan mulai berjalan tegak seperti kita sekarang? Jawabannya ada pada fosil. Fosil bukan sekedar batu, tapi mesin waktu yang membuktikan perubahan besar dalam anatomi manusia. Salah satu bukti terkuat adalah fosil Lucy atau Australopithecus afarensis yang ditemukan di Ethiopia. Meskipun otaknya masih kecil, struktur tulang panggul dan lututnya menunjukkan bahwa dia sudah berjalan dengan dua kaki atau bipedal. Dengan berjalan tegak, tangan kita menjadi bebas untuk membawa makanan, menggunakan alat, dan melindungi diri. Selain itu, berjalan dengan dua kaki jauh lebih hemat energi dibandingkan merangkak, sehingga manusia purba bisa menjelajah jarak yang lebih jauh untuk mencari sumber daya baru. Selain hemat energi, berdiri tegak membuat tangan kita menganggur. Tangan yang bebas ini bisa digunakan untuk membawa makanan, menggendong bayi, atau memegang senjata untuk perlindungan. Dan yang tak kalah penting, berdiri tegak membantu kita melihat predator dari kejauhan di balik rumput yang tinggi. Nah, seiring tangan kita mulai mahir membuat alat, otak kita pun ikut meledak perkembangannya. Bayangkan, pada masa Australopithecus, volume otaknya hanya sekitar 400 cm3, hampir sama dengan simpanse modern. Tapi, lihat kita sekarang, Homo sapiens memiliki volume otak rata-rata 1400 cm3. Itu kenaikan lebih dari 3 kali lipat. Kenaikan drastis ini dipicu oleh perubahan pola makan, terutama saat manusia mulai mengenal api untuk memasak protein. Kita sudah bicara tentang bagaimana manusia mulai berjalan tegak dan otak kita membesar. Tapi, ada satu revolusi lagi yang tak kalah penting, yaitu revolusi budaya dan teknologi. Revolusi terbesar dimulai dengan penguasaan api. Ini bukan hanya tentang kehangatan, api memungkinkan kita memasak makanan. Kemudian datanglah revolusi alat batu. Dari sekadar batu yang dipecahkan menjadi kapak genggam kasar, hingga akhirnya menjadi mata panah atau pisau yang tajam. Dan jangan lupa, bersamaan dengan itu, kemampuan bahasa dan komunikasi kompleks juga berkembang. 2 juta tahun lalu, Homo erectus muncul sebagai penguasa api. Api memberikan nutrisi lebih baik yang memicu ledakan pertumbuhan otak. Kecerdasan pun berkembang, melahirkan komunikasi, seni, dan struktur sosial yang kompleks. Hingga akhirnya 300.000 tahun lalu, Homo sapiens hadir. Kita mendominasi dunia bukan karena kekuatan fisik, melainkan melalui imajinasi dan kerjasama. Kini evolusi kita berlanjut lewat teknologi, membawa warisan jutaan tahun menuju masa depan yang tak terbatas.